Produk domestik bruto China tercatat tumbuh 5% secara tahunan pada 3 bulan pertama tahun ini. Capaian tersebut melampaui proyeksi ekonomi yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan di angka 4,8%. Di tengah gejolak perekonomian dunia akibat konflik di Timur Tengah, produk domestik bruto China meningkat 5% di kuartal 1 2026. Sektor manufaktur masih menjadi penopang pertumbuhan di tengah penurunan investasi sektor properti. Produk domestik bruto China tercatat tumbuh 5% secara tahunan pada 3 bulan pertama tahun ini. Capaian tersebut melampaui proyeksi ekonomi yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan di angka 4,8%. Kinerja pertumbuhan tersebut diraih di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah sejak 28 Februari lalu yang memicu gangguan signifikan pada pasokan energi global, di mana negara-negara Asia menjadi kawasan yang paling terdampak oleh lonjakan harga energi termasuk China. Sepanjang kuartal 1 2026, sektor manufaktur menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi China, meskipun tekanan dari penurunan investasi properti masih membayangi kinerja ekonomi secara keseluruhan. Namun demikian, dampak penuh dari perang Iran diperkirakan belum sepenuhnya tercermin dalam data saat ini. Dari sisi eksternal, China juga menghadapi tekanan tambahan berupa krisis energi akibat konflik Iran, serta meningkatnya ketegangan perdagangan global, termasuk kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berbagai sumber IDX Channel. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan komitmen besar untuk membantu negara di Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan krisis energi global, di mana pemerintah negeri Sakura meluncurkan dana bantuan mencapai 171 triliun rupiah yang disalurkan melalui inisiatif bernama Power Asia. Pemerintah Jepang mengumumkan komitmen besar untuk membantu negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan krisis energi global. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi meluncurkan dana bantuan sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 171 triliun rupiah yang disalurkan melalui inisiatif bernama Power Asia. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk memperkuat rantai pasok energi di kawasan ASEAN yang tengah menghadapi tekanan akibat gangguan pasokan global, di mana dana bantuan tersebut direncanakan untuk mendukung berbagai sektor vital, mulai dari pembiayaan impor minyak, produk petroleum, serta pembangunan cadangan energi nasional di masing-masing negara anggota. Selain berfokus pada pemenuhan kebutuhan bahan bakar fosil jangka pendek, program Power Asia juga membawa misi jangka panjang bagi keberlanjutan energi di Asia Tenggara. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong diversifikasi energi serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di kawasan tersebut. Adapun nilai bantuan sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat ini diklaim setara dengan total kebutuhan impor minyak seluruh negara ASEAN selama 1 tahun. Dengan besarnya skala bantuan, Jepang berharap dapat memitigasi dampak krisis energi, memperkokoh stabilitas ekonomi regional, serta menciptakan kerjasama yang lebih erat antar negara Asia dalam menghadapi berbagai gangguan pasokan energi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh melepas keberangkatan 360 petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Ya, keberadaan petugas dinilai menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Kementerian Haji dan Umroh melepas keberangkatan 360 petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pengiriman personal ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pelayanan operasional bagi jemaah haji Indonesia. Dalam arahannya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan keberadaan petugas merupakan penentu keberhasilan penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Petugas diminta menjaga kepercayaan publik dan ekspektasi besar yang diletakkan di pundak mereka. Kami titip sepenuhnya amanah dari negara, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah dari jamaah haji ini kepada saudara sekalian. Ujung tombak dari suksesnya Haji 2026 ini adalah Anda semuanya. Dengan latar keragaman profil jemaah dan pendekatan pelayanan yang berbeda-beda, Daniel meminta tidak ada diskriminasi dalam pemberian bantuan kepada jamaah selama berada di Tanah Suci. Jakarta, Tim Liputan IDX.
Ya, pemerintah mencatat penurunan biaya haji hingga 7 juta rupiah per jamaah sejak 2024. Penurunan biaya haji ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap ibadah haji. Pemerintah mencatat pencapaian signifikan dalam menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam 2 tahun terakhir. Di tengah tekanan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah, biaya haji justru berhasil diturunkan hingga 7 juta rupiah per jamaah sejak 2024. Angka ini dinilai cukup signifikan mengingat besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas biaya. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan penurunan biaya haji ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap ibadah haji, sekaligus menjaga keberlanjutan sistem pembiayaan. Mengingat pemerintah menghadapi tantangan serius yang berasal dari faktor eksternal, terutama fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kemudian tahun ini dengan kerjasama dengan DPR Komisi 8 tentu kita hitung-hitung lagi, utak-atik lagi, alhamdulillah kita bisa tekan lagi menjadi di bawah, turun 2 juta menjadi 87,7 juta, sementara yang harus dibayar oleh jamaah haji sudah 54 juta sekian, sementara yang 33 juta sekian itu dibayar melalui nilai manfaat dana yang dikelola oleh BPKH. Jadi selama 2 tahun ini pemerintah sudah menurunkan biaya haji sebesar 7 juta rupiah. Penurunan biaya haji di tengah tekanan nilai tukar rupiah ini menunjukkan adanya strategi efisiensi yang dijalankan pemerintah. Langkah ini tidak hanya mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih baik, tetapi juga respons terhadap kondisi ekonomi global yang dinamis. Jakarta, Tim Liputan, Adex Channel. Presiden China Xi Jinping menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Beijing untuk membahas penguatan hubungan strategis antara kedua negara. Pertemuan tingkat tinggi ini menyoroti peran penting aliansi Moskow-Beijing dalam menjaga stabilitas internasional di tengah situasi dunia yang kian tidak menentu. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan bahwa hubungan antara Rusia dan Tiongkok saat ini memiliki peran krusial sebagai faktor stabilisasi di tingkat global. Bahkan kerjasama kedua negara menjadi sangat penting bagi negara lain yang menginginkan kondisi dunia kembali stabil dan berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Xi Jinping juga menilai bahwa hubungan Rusia dan Tiongkok semakin meningkat seiring dengan munculnya berbagai ketidakpastian global, sekaligus menyepakati penguatan koordinasi guna melindungi kepentingan nasional masing-masing. Selain fokus pada hubungan bilateral, Xi dan Lavrov juga menekankan pentingnya dukungan terhadap negara-negara berkembang yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi kepentingan negara dalam kancah politik dan ekonomi internasional.